Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faizi dari Saputra. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Konsep gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan. Akan tetapi, semakin tinggi frekuensinya. Untuk kelajuan gelombang elektromagnetik dapat ditentukan dengan persamaan berikut. V sama dengan C sama dengan E per B, dengan C adalah kelajuan gelombang elektromagnetik dalam meter per second, E sama dengan besar medan listrik dalam Newton per C, dan B besar medan magnet dalam T. Ternyata gelombang elektromagnetik itu tidak hanya gelombang radio saja, melainkan ada 7 spektrum yang wajib kamu hafalkan, yaitu terdapat gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik, adapun sifatnya yaitu yang pertama, memiliki kecepatan konstan di ruang hampa yaitu 3 kali 10 pangkat min 8 meter per second. Kedua, tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik. Yang ketiga, termasuk gelombang transversal. Yang keempat, energi bergantung pada besarnya frekuensi. Hal itu didasarkan oleh persamaan Planck, yaitu E sama dengan HF sama dengan H dikali C per lambda. Dengan E sama dengan energi radiasi, H sama dengan konstanta Planck yaitu 6,6 dikali 1034 Cs, F adalah frekuensi dalam Hertz, dan C kelajuan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dan yang terakhir adalah lambda atau panjang gelombang. Soal pertama dapat dijawab dengan perbandingan GGL. Rumus GGL yaitu GGL sama dengan min N per delta flux per delta T. Maka perbandingan GGL1 dibanding GGL2 sama dengan delta T2 dibanding delta T1. Maka didapat perbandingan 20/30 atau 2/3. Maka jawabannya adalah C. Diketahui L sama dengan 700 mH, maka 0,7 H. Dengan I1 sama dengan 200 mA, I2 sama dengan 80 mA, maka delta I2 dikurang I1 sama dengan 80 dikurang 200. Maka didapat min 120 mA atau min 0,12 A, dan delta T 0,02 second. Yang ditanya adalah GGL, dapat dijawab dengan rumus GGL sama dengan min L per delta I per delta T. Maka min 0,7 dikali min 0,12 dibagi 0,02.
Maka hasilnya adalah 4,2 volt atau jawaban yang benar adalah D. Dan soal berikutnya yang ditanya adalah induktansi. Maka L ya. Berarti pertama yang diketahui V adalah 32, delta T sama dengan 0,1, delta I sama dengan 8. Yang tanya L. Maka jawab dengan rumus V sama dengan min L per delta I per delta T. Maka 32 sama dengan min L dikali 2 min 10 per 0,1. 32 sama dengan L dikali 80. L sama dengan 32 per 80 atau L sama dengan 2 per 5. Maka jawaban yang ditemukan adalah 0,4 H. Maka jawaban yang benar adalah B. Dan nomor berikutnya yang dipertanyakan adalah perbandingan. Yang ditanya adalah GGL1 berbanding GGL2, E1 sama dengan E sama dengan min N dikali delta flux per delta T. E2 sama dengan E atau min 2N dikali 3 delta flux per delta T sama dengan min 6N delta flux per delta T. GGL1 berbanding GGL2 sama dengan 1 banding 6. Maka jawaban yang tepat adalah A. Untuk menjawab soal ini, kita dapat melakukan perbandingan. Yang diketahui dalam soal adalah 1500 rpm. Diketahui adalah 1500 rpm. Itu adalah F1 dan menghasilkan 100 volt yaitu V1. Untuk yang ditanya adalah V2 sama dengan 120 volt, F2 nya berapa rpm? Dapat dijawab dengan V sama dengan N dikali B dikali omega dikali A cos theta. Maka V sama dengan N dikali B dikali 2PF dikali A cos theta. Maka bisa ditarik kesimpulan V sebanding dengan F. Maka V2 per V1 sama dengan F2 per F1. Maka F2 sama dengan F1 dikali V2 per V1. F2 sama dengan 1500 dikali 120 per 100 sama dengan 1800 rpm atau jawaban yang paling tepat adalah C. Dan soal selanjutnya adalah sebuah kumparan memiliki induktansi 0,2 H jika kumparan dialiri arus 5A. Energi yang tersimpan dalam kumparan tersebut sebesar, maka rumusnya adalah W sama dengan setengah L dikali I kuadrat. W sama dengan setengah dikali 0,2 dikali 5 kuadrat sama dengan 0,1 dikali 25. W sama dengan 2,5 Joule. Maka jawaban yang tepat adalah D. Soal selanjutnya dapat dijawab dengan diketahui I sama dengan 2 meter, V sama dengan 12 meter per second, dan GGL sebesar 1,8 volt. Ditanya B atau medan magnet. Jawab GGL induksi magnetik. GGL sama dengan B dikali L V. B sama dengan GGL dibagi L per L dan V. 1,8 dibagi 2 dikali 12 sama dengan 0,075.
Soal ini dapat dijawab dengan diketahui B sama dengan 0,2 T, L sama dengan 0,3 meter, V-nya 2 meter per second. Dan yang ditanya adalah E, maka bisa dijawab dengan E sama dengan min B dikali L dikali V sama dengan min 0,2 dikali 0,3 dikali 2 sama dengan min 0,12 volt ke arah kiri. Maka arahnya dari arah P ke arah Q. Maka yang benar adalah E. Diketahui NP sama dengan 440, NS sama dengan 20, VP sama dengan 220, R sama dengan 20. Ditanya VS, LS, PS, PP, IP. Dapat dijawab dengan VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan 220 per VS sama dengan 440 per 20. 440 VS sama dengan 220 dikali 20. VS sama dengan 4400 per 440. VS sama dengan 10. Nomor 10 dapat dijawab dengan PP sama dengan VP dikali IP. IP sama dengan PP per VP. IP sama dengan 100 per 2 sama dengan 50A. Maka VP per VS sama dengan IS per IP. VS dikali IS sama dengan VP dikali IP. IS sama dengan VP dikali IP dibagi VS. IS sama dengan 2 dikali 50 dibagi 1 sama dengan 100. Dan jawabannya adalah D. Dapat dijawab dengan diketahui VP sama dengan 50 volt, VS sama dengan 200 volt, dan PS sama dengan 60 watt, dan efisiensinya 60%. Yang ditanya adalah IP, maka dijawab dengan N atau efisiensi sama dengan PS per PP dikali 100%. Disubstitusikan 60% sama dengan 60 per VP dikali IP dikali 100%. 60 per 100% sama dengan 60 dikali 50 dikali IP. 0,6 sama dengan 60 per 50 dikali IP. 50 dikali IP sama dengan 60 per 0,6. IP sama dengan 100 per 50 atau 2A, atau jawabannya adalah C. Nomor 12, jawabannya adalah diketahui VP sama dengan 6 volt, VS sama dengan 60 volt, IS sama dengan 0,3. Yang ditanya adalah IP. Maka jawabnya dengan cara VP per VS sama dengan IS per IP. 6 per 60 sama dengan 0,3 per IP. IP sama dengan 60 dikali 0,3 per 6. Jawabannya adalah 3A atau C. Nomor 13 dapat dicari dengan diketahui NP sama dengan 300, NS sama dengan 2500, VP sama dengan 300 volt. Yang ditanya adalah VS. Dapat dijawab dengan rumus NP per NS sama dengan VP per VS. 300 per 2500 sama dengan 300 per VS.
0,12 sama dengan 300 per Vs. Vs sama dengan 300 per 0,12. Vs sama dengan 2500 volt, atau jawaban yang benar adalah D. Nomor 14 dapat dicari dengan efisiensi sama dengan Vs dikali Is per Vp dikali Ip dikali 100%. Is sama dengan Vp dikali Ip per Vs dikali N atau efisiensi per 100%. 6 dikali 3 per 5 sama dengan 3,6 A. Maka W sama dengan V dikali I, sehingga WP sama dengan VP dikali IP sama dengan 220 dikali 3 sama dengan 660 watt. Sedangkan WS sama dengan VS dikali IS 3,6 dikali 110 atau 396 watt, sehingga daya yang hilang itu W hilang sama dengan WP dikurang WS. 660 dikurang 396 sama dengan 264 watt atau A. Pertanyaan nomor 15 adalah perbandingan GGL induksi sebelum dan sesudah laju perubahan flux. Rumus GGL induksi adalah E sama dengan in N dikali D flux atau delta flux per dt atau delta T. Perbandingan E1 banding E2 sama dengan min N D flux 1 per dt 1 berbanding dengan min N dikali D flux per dt 2. Perbandingan E1 banding E2 sama dengan D flux per dt 1 dibandingkan D flux per dt 2. E1 dibanding E2 sama dengan 3 dibanding 6, atau E1 banding E2 sama dengan 1 banding 2 atau A. Jawaban nomor 16 adalah E atau Lenz. Pernyataan hukum Lenz. Jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik. Arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik totalnya secara konstan. Jadi jawaban yang benar adalah E. Jika salah satu kutub magnet dikeluarkan dari kumparan, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke arah berlawanan. Jadi jawaban yang benar adalah A. Besar GGL pada generator dirumuskan melalui persamaan GGL sama dengan N dikali B dikali A omega sin omega T. Berdasarkan persamaan tersebut, besar GGL pada generator dipengaruhi oleh jumlah lilitan N, luas bidang kumparan atau A, kuat medan magnet atau B, dan kecepatan putar atau omega. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Transformasi bekerja berdasarkan dua prinsip. Yang pertama, arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Yang kedua, medan magnet yang berubah dalam kumparan kawat menginduksi tegangan pada ujung-ujung kumparan atau induksi elektromagnetik. Mengubah arus dalam kumparan primer, perubahan flux magnet menginduksi tegangan pada kumparan sekunder. Arus ED merupakan arus listrik yang diinduksikan ke dalam konduktor dengan mengubah medan magnet konduktor tersebut. Arus ED dapat menimbulkan panas konduktor di dekat sumber medan magnet. Flux bocor adalah flux primer yang tidak mencapai lilitan sisi sekunder. Flux
bersama adalah flux yang terbagi dalam dua komponen primer dan sekunder. Pada transformasi ideal berlaku persamaan Vp per Ps sama dengan Np per Ns sama dengan Is per Ip. Efisiensi transformator. Efisiensi sama dengan Vs dikali Is per Vp dikali Ip dikali 100%. Maka jawaban yang benar adalah E. Jawaban nomor 20 adalah generator, dinamo AC/DC, dan transformator. Jadi jawaban yang benar adalah A. Besar GGL pada generator dirumuskan melalui persamaan berikut. GGL sama dengan N dikali B dikali A dikali omega sin omega T. Berdasarkan persamaan GGL tersebut, besar GGL generator dipengaruhi oleh jumlah lilitan, luas bidang kumparan, kuat medan magnet, dan kecepatan putar. Jadi jawaban yang benar adalah C. Pada transformator ideal, Vp per Vs sama dengan Is per Ip. Maka transformator step up kuat arus turun dari besar menjadi kecil. Daya tetap. Jadi yang benar adalah 3 dan 4. Jadi jawaban yang benar adalah D. Dengan demikian, hanya jumlah lilitan kumparan yang berbanding lurus dengan tegangan. Sobat trafo ideal memiliki efisiensi sama dengan 1 atau 100%, yang artinya daya primer sama dengan daya sekunder. Namun kenyataan hal tersebut tidak mungkin tercapai, disebabkan oleh panas yang dilepas eddy current, sehingga daya sekunder akan selalu lebih kecil dari daya primer. Efisiensi trafo non ideal adalah P sama dengan daya sekunder, Pin sama dengan daya primer, ingat P sama dengan V dikali L. Jadi jawaban yang benar adalah B. Pada loop, besar GGL induksinya akan memenuhi persamaan berikut ini. Dengan N sama dengan jumlah lilitan loop, delta B adalah besar atau perubahan medan magnet, delta A sama dengan luas penampang atau perubahannya, delta T selisih waktu, delta B atau delta T adalah laju perubahan flux. Maka semua benar, jadi jawabannya adalah E. GGL induksi merupakan GGL yang dihasilkan ketika magnet batang digerakkan masuk dan keluar kumparan. GGL ini timbul karena terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet di dalam kumparan. Saat batang magnet digerakkan ke dalam kumparan, garis gaya semakin banyak. Sebaliknya, saat batang magnet digerakkan keluar kumparan, jumlah garis gaya sedikit. Gerakan masuk dan keluar ini menyebabkan perubahan garis gaya dan menimbulkan gaya gerak listrik induksi atau GGL. Jadi jawaban yang benar adalah A. Sekian latihan soal tentang induksi elektromagnetik. Ternyata induksi elektromagnetik dapat ditemui di sekitar kita ya. Ternyata fisika sangat dekat dengan kita ya. Jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak-banyak baca bukunya ya. Sekian dari saya, bila ada yang kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.